sistem manajemen mutu ya. Coba ke prinsip tadi ya. Jadi para mahasiswa sekalian, jadi ini bab 1 ya. Jadi di awal tadi mungkin kurang ngasih nulis bab 1. Jadi kalian harus paham bahwa bab 1 itu adalah sistem manajemen mutu ya untuk CPKB ini ya. Kemudian ya prinsipnya apa? Jadi memang ya diperlukan yang paling bawah sebenarnya. Diperlukan manajemen mutu ya yang dapat ya yang dapat mempresentasikan ya bagaimana dalam pembuatan kosmetik ya itu bisa ya diterapkan dengan benar ya atau dengan manajemen mutu yang dibuat ya dengan adanya pedoman manajemen mutu yang sudah disiapkan ya pembuatan kosmetik itu bisa ya berjalan dengan baik ya atau artinya apa baik dari sisi ya mutunya itu sendiri ya maupun hasilnya ya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ya. Jadi prinsipnya sih itu ya bagaimana kita harus ada sistem ya kita harus ada sistem manajemen ya bagaimana kita memanage ya kita mengatur ya semua proses ya baik dari sisi proses produksinya maupun dari sisi pengawasan mutunya ya itu sesuai dengan ya apa yang kita tetapkan ya. Jadi dari sisi proses produksi itu kan ya dari hasilnya mungkin jumlahnya harus berapa ya hasil produksinya. Kemudian dari sisi mutunya ya spesifikasi tetapkan persyaratannya tentu persyaratan kosmetik itu kan ya ada di Perka Badan POM ya Perka Badan mengenai persyaratan mutu kosmetik juga mungkin ada persyaratan dari sisi konsumen ya mungkin dari sisi estetikanya ya atau penampilan dari wadahnya ya atau mungkin dari produknya sendiri. Nah itu bagaimana sistem manajemen ini bisa mewakili itu gitu ya bisa ya mengatur bagaimana ya kosmetik bisa sesuai dengan tentunya apa yang dipersyaratkan ya baik dari sisi ya peraturan Badan POM tentunya kaitan dengan mutunya maupun dengan kaitannya dengan keinginan ya atau apa yang diinginkan dari konsumen. Tentu titik beratnya kaitannya dengan bab 1 ya bagaimana sistem manajemen mutu ini ya kosmetik ini bisa sesuai dengan persyaratan Badan POM ya. Karena nanti begitu masuk ke bab ya bab 2 sampai bab 12 itu adalah persyaratan ya atau pasal yang memang harus dipenuhi ya kaitannya dengan pembuatan kosmetik. Nah kemudian ke bawah setelah implementasi implementasinya Ahmad Hanifi ya jadi implementasinya ya jadi memang ya dalam semacam mutu ya sebenarnya ini ya mengenai struktur memang nanti sebenarnya lebih dibahas di personalia ya di bab personalia. Kemudian kewenangan pasan mutu itu juga sebenarnya ada di bab 2 ya personalia. Kemudian nah ini baru mengenai pengendalian perubahan ya jadi bagaimana perubahan itu bisa dikendalikan ya bisa di-manage atau diatur semua perubahan ya perubahan yang kaitannya dengan proses produksinya perubahan yang mungkin berkaitan dengan persyaratan mutu ya perubahan mungkin kaitannya dengan mesinnya yang mungkin diubah atau mungkin bangunannya ya atau mungkin dokumennya sisi dokumen mungkin prosedurnya ya catatan rekamannya itu harus dikendalikan ya jadi harus ada pengendalian terhadap perubahan. Kemudian nah ini ya sistem pelulusan batch ya sistem pelulusan produk itu juga harus ditetapkan ya. Bagaimana di industri kosmetik itu sistem lulusannya harus jelas ya siapa yang meluluskan siapa yang punya menang untuk itu harus ditetapkan. Kemudian penyimpangan ya ketidaksesuaian penyimpangan itu ketidaksesuaian bisa terjadi di semua aktivitas ya proses penerimaan penyimpanan ya sampai mungkin proses penimbangan ya pengolahan pengemasan ya kemudian mungkin proses penyimpanannya sendiri produk jadinya pengiriman ya atau mungkin proses penunjang yang lain ya seperti mungkin pengambilan sampel ya pengujian ya itu bisa terjadi penyimpangan ya terjadi ketidaksesuaian ya atau terjadi kesalahan ya sehingga itu harus ada penanganannya. Nah sistemnya bagaimana itu juga harus ditetapkan. Kemudian pengolahan ulang ini juga bagian dari sistem manajemen mutu yang harus dibahas ya harus disebut dalam sistem ini ya bagaimana
ya kita melakukan pengolahan ulang ya. Bagaimana persyaratannya untuk kita bisa melakukan pengolahan ulang itu juga harus masuk dalam sistem manajemen mutu. Ya. Kalau inspeksi diri ya audit eksternal ya itu kaitannya dengan bab inspeksi nanti ya di bab kaitannya dengan bab inspeksi. Kemudian pelaksanaan program kualifikasi dan validasi ya ini ya sebenarnya di kosmetik ya itu tidak secara spesifik ya menyebut mengenai kualifikasi dan validasi, artinya persyaratan ini tidak terlalu ya eh, tidak terlalu ketat ya, tidak seperti CPOTB maupun CPOB ya yang ada bab khusus ya mengenai kualifikasi dan validasi. Nah, kemudian personalia ini ada di bab personalia ya, kemudian ya baru sistem dokumentasi ini juga ada di bab tersendiri ya. Mungkin itu implementasinya memang melalui sistem agen mutu lebih pada ya pengendalian perubahan ya, sistem lulusannya ya, penanganan penyimpangan, pengolahan ulang, dan sebenarnya satu lagi ya mengenai manajemen resiko ya, ini yang tidak belum disebut ya, bagaimana setiap resiko ya di proses itu harus mungkin timbul ya itu bisa dikendalikan ya. Kemudian masuk ke dokumennya. Jadi dokumen ya ini memang betul ya, jadi pedoman mutu atau manual mutu ya itu harus dibuat ya kaitan dengan apa yang tadi harus diimplementasikan ya, itu harus disebut dalam pedoman mutu ya. Jadi pedoman mutu itu mulai dari ya bab personalia ya, dari apa yang ada dalam bab 1 ya, seperti perusahaan produknya bagaimana ya, kemudian penanganan penyimpangan ya, penanganan perubahan, macam risiko itu harus disebut dalam pedoman mutu ya, termasuk dari bab 2 ya personalianya sampai bab 12 bagaimana kita ya mengimplementasikan atau menerapkan, termasuk mungkin prosedurnya itu harus disebut dalam pedoman mutu seperti itu ya. Jadi pedoman mutu itu isinya sebenarnya ya sistem kita ya di industri bagaimana ya katanya dengan penerapan bab 1 sampai bab 12 seperti itu ya. Itu sistem agen mutu ya, dokumennya seperti itu ya. Pada awalnya ya ada pedoman mutu, kemudian ya prosedur-prosedur kaitannya dengan penanganan perubahan ya, penanganan penyimpangan ya, kemudian manajemen resiko ya, kemudian perusahaan produk itu masuk dalam dokumen yang memang harus dipenuhi dari bab 1 ini. Seperti kalau kemudian kaitan dengan prosedur ya, isi kerja, catatan itu melekat ya, itu melekat pada masing-masing bab yang ada di CPKB ya, mulai dari ya bab 2 sampai dengan bab 12 itu. Jadi itu yang perlu diterapkan ya dalam bab 1 ini ya. Dari mulai menanya prinsip memang harus dipahami, kemudian mengenai implementasi tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, kemudian mengenai apa namanya dokumennya juga sudah ya. Nanti ya ada yang mau di ini enggak disisikan enggak dari bab 1 ini ya. Kalau tidak ada ini langsung ke bab 2 ya, tidak ada ya. Ya bab 2 personalia ini berarti bab 2 Irma Nur Farida ya, silakan. Ya Pak. Sebentar Pak.
Maaf Pak Daryanto, mic-nya belum aktif Pak. Oh ya maaf, jadi ini sudah bagus ya di set pertama ya ada bab 2, kemudian nama NMM memang seperti ini yang diharapkan ya. Kemudian mungkin gambarnya kurang nyambung ya, ini gambar seperti perawat ya di rumah sakit. Jadi ya kalau membuat PPT ya kalau memang ada gambar diusahakan nyambung dengan materinya ya. Kalau kosmetik ya usahakan ya gambarnya itu ya kalian dengan kosmetik ya. Jadi lanjut aja Irma. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irma Nurfarida dengan NIM 11901011023 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bab 2 personalia. Pada prinsipnya, personel yang berkualitas dan terlatih dengan baik merupakan hal penting. Setiap orang yang terlibat dalam pembuatan produk kosmetik harus memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk melakukan perannya secara efektif. Jadi untuk poinnya, prinsipnya jumlah SDM cukup dan memiliki pengetahuan sesuai bidang, memiliki pengalaman dan kemampuan, sehat secara fisik dan mental. Personel harus terkualifikasi memahami CPKB, mengikuti beberapa pelatihan, dan memahami tanggung jawab. Kemudian untuk implementasinya, yang pertama, struktur organisasi harus jelas, di mana setiap bagian tidak saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua, job desk setiap bagian harus jelas. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Yang keempat, menggunakan APD sesuai bagian. Kemudian yang terakhir, pelatihan yang memadai bagi masing-masing personel sesuai bidang tugasnya. Kemudian untuk dokumentasinya, yaitu ada struktur organisasi, job desk, dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, catatan hasil pelatihan, dan prosedur penggunaan APD. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, jadi ini bagus ya. Mungkin juga tadi bab 1 juga cukup bagus ya. Ini memberikan kesimpulan kaitannya dengan di bab 2 ya. Ya, jadi beberapa hal mungkin kemarin sudah menyimak dengan baik ya waktu diskusi yang mengenai CPTB ya, kemudian ini yang CPKB. Jadi memang harapannya di sini ya kalian memahami dari prinsip ya, kemudian dokumennya ataupun juga implementasinya. Memang kalau dari bab 2 ini ya personalia itu tidak banyak hal ya, tidak banyak hal yang sebutkan atau ditetapkan ya, sehingga ya tadi ini apa yang disebutkan di sini ya ini memang sudah bagus ya. Mungkin karena dengan prinsip, coba ke prinsipnya Irma ya. Jadi ya sebenarnya prinsipnya itu cukup ya, ini ya personel itu ya sesuai kualifikasi dan terlatih gitu ya, sesuai kualifikasi dan mendapat pelatihan ya, sesuai kualifikasi dan ya mendapat pelatihan tentunya ya katanya dengan pekerjaannya. Nah kemudian katanya yang di bawah ini sebenarnya sudah masuk ke persyaratan ya, sudah masuk ke implementasi ya. Jadi bagaimana ya dalam kosmetik ini juga sebenarnya sama ya, baik di industri farmasi atau di CPOB ya, di CPOTB ya. Jadi memang ini persyaratannya harus cukup jumlahnya ya, atau implementasinya ya kaitan dengan personalia ya. Selain tadi slide yang dibahas setelah ini ya, setelah slide ini sebenarnya termasuk yang ini ya, yang beberapa yang disebut oleh Irma ini ya, jumlahnya harus cukup ya. Kemudian memiliki pengalaman ya, sehat secara fisik ya, dan mental, kemudian terkolasi ya CPKB, kemudian yang mengikuti pelatihan
Ya, memahami tanggung jawab ini kan sebenarnya mengenai implementasi ya. Kemudian prinsipnya ya sebenarnya ya yang namanya prinsip itu ya apa namanya tidak banyak kalimat yang disebut ya, ya cukup ini sih apa terkalkulasi dan terlatih gitu. Implementasinya ya antara lain yang prinsip yang disebut berapa nih 6 ini, kemudian termasuk setelah set berikutnya kan set berikutnya coba set berikutnya Irma. Nah ini memang betul ya, ini memang yang harus diimplementasikan atau diterapkan di industri kosmetik ya. Sebenarnya baik kosmetik ya maupun obat nasional ya sama seperti ini ya, jumlahnya sama ya. Ya saya kira sudah cukup baik nih yang bab 2. Ada yang mau diskusikan dari bab 2? Ya kalau tidak kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 ini berarti bangunan fasilitas ya. Ya Ani Avianti. Iya Pak, baik. Silakan. Sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ani presentasi tapi yang nge-share Hanifah gitu enggak ini? Iya Pak, mohon maaf saya lagi dengan Hanifah. Nah, dari buat soalnya Pak, HP saya. Iya iya ya. Terus ini kayaknya agak rame ya. Ini ya, di kosan gitu ya. Cukup ini ya. Dapat mencegah kontaminasi ya. Kan yang namanya bangunan ya, fasilitas itu kan untuk melindungi ya. Untuk khususnya bangunan ya. Bangunan kan untuk melindungi ya baik dari si bahan ya, proses pembuatan, pengolahan maupun penyampur jadi. Ya, mungkin kalian masih ingat apa yang saya sampaikan ya. Jadi bangunan itu katanya dengan setiap proses yang ada di pembuatan ya, ya mau industri farmasi ya, yang di CPOB, obat nasional termasuk kosmetik itu ya semua pakai bangunan ya, dari mulai kita terima bahan sampai dengan penyimpanan terjadi. Jadi prinsipnya bangunan tersebut bagaimana bisa mencegah kontaminasi ya, adanya pencemaran dari luar, makanya dia disimpan dalam suatu bangunan atau prosesnya dilakukan dalam suatu bangunan. Nah itu artinya prinsipnya mencegah kontaminasi gitu ya. Kemudian fasilitas ya, fasilitas mungkin pernah saya sampaikan ya, fasilitas antara harus ada toilet ya, harus ada ruang ganti atau locker ya, harus ada tempat ibadah ya, misalnya masjid atau musola ya, itu fasilitas. Juga termasuk mungkin tempat makan atau kantin, itu adalah fasilitas ya. Kalau bangunan juga termasuk bangunan workshop teknik, itu masuk bagian bangunan ya. Kemudian bagian untuk pemasangan mutu yaitu juga masuk dalam bangunan. Kemudian yang disebut di sini dijauhkan dari TPA ya, tempat pembuangan akhir nih maksudnya, bebas dari banjir ya, bebas dari hama, itu artinya implementasinya ya. Jadi bagaimana bangunan ya, bangunan mau kosmetik ya, mau bangunan untuk obat nasional, mau obat itu harus jauh dari TPA, bebas dari banjir ya, bebas dari hama. Nah, itu sudah implementasi ya. Prinsipnya cukup mencegah harus bisa mencegah kontaminasi ya dari luar, kan itu harusnya ya. Ya kemudian berikutnya implementasi. Ya implementasi ini sudah cukup baik, mungkin ngambil dari klausul-klausul atau pasal ya, pasal-pasal yang ada di CPKB ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita penuhi ya, katanya dengan bangunan ya. Nah, mungkin ada satu hal yang sangat berbeda dengan
obat rasional dan obat ya, di mana bangunan dalam kosmetik tidak harus menggunakan sistem tata udara VAC. Itu yang harus kalian pahami ya. Ini yang harus saya sampaikan ya. Kosmetik tidak harus HVAC ya. Kosmetik tidak harus ya, sistem tata udaranya itu heating, ventilating, and air conditioning. Jadi tidak seperti itu. Yang penting bangunannya ya, dalam prosesnya ya, maupun penyimpanan bahannya, yaitu bisa menjamin mutu keamanannya ya, seperti itu ya. Misalkan kalau bangunan untuk penyimpanan bahan ya, yaitu bahannya ya bagaimana bisa dijamin ya tidak mengalami kerusakan ya. Kalau misalnya bahannya kosmetik harus disimpan di suhu yang dingin ya, harus disimpan di suhu yang dingin ya. Sama kalau mengenai itu seperti di bahan operasional, bahan obat semua harus disimpan sesuai dengan ya sifat bahan tersebut ya. Kalau bahannya harus disimpan yang di suhu kamar ya, suhu ambient ya, misalnya suhu 25 ya tidak perlu AC gitu. Tapi kalau misalnya bahannya harus disimpan di suhu dingin ya, suhu 5 derajat ya, mungkin perlu pendingin gitu ya. Tapi kalau untuk bangunan proses pengolahannya ya, bangunan proses pengemasan primer itu tidak harus HVAC ya. Untuk kosmetik tidak seperti untuk industri obat, untuk obat maupun personal ya. Kalau obat personal itu harus HVAC, kalau kosmetik tidak ya. Cukup bisa membuat nyaman personel yang ada di dalam bangunan pengolahan dan pengemasan. Itu bedanya antara CPOB ya, CPOTB dan CPKB ya. Jadi CPKB artinya persyaratannya lebih ringan ya. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan pada waktu pertemuan ketiga kemarin ya. Tidak harus HVAC ya, karena HVAC ini ya investnya atau harganya itu sangat mahal ya, bisa miliaran ya. Itu bedanya itu. Jadi lebih secara investasi, secara modal tidak besar seperti ya CPOTB maupun CPOB. Kemudian implementasi yang disebut oleh Ani ini yang dalam klausul ini sudah cukup detail ya, cukup lengkap. Ini yang memang harus kalian pahami ya. Banyak hal yang mengenai bangunan harus diikuti ya, seperti poin-poin yang tadi disampaikan Ani ya. Coba ke bawah, ini kan implementasi tidak benar ya. Tambahannya tadi ya, tidak boleh di area banjir ya, atau di daerah yang sering banjir ya, kemudian daerah tempat pembuangan sampah maupun banyak hama ya. Hama itu kan banyak ya, bisa tikus ya, bisa kucing ya, bisa kecoa ya, dan sebagainya. Pokoknya yang hama itu ya berarti hewan ya. Nah ini mengenai bangunan yang harus tersedia ya, memang seperti ini ya, ada bagian penerimaan bahan dan seterusnya ya, sampai tempat dan alat itu memang harus disediakan ya, harus ada. Kemudian set berikutnya ya. Terus ini kan persyaratan ya, nanti kalian bisa baca ya. Terus slide berikutnya ya, ini masih terus. Ini Ani kurang ini ya mengenai dokumennya ya, saya tidak melihat ada dokumen ini. Baik Pak, di bab saya nggak ada dokumennya Pak. Ya berarti kurang ya. Oke Pak. Ya ini dokumen juga penting ya, kalian harus penuhi ya. Dokumen itu ya ada denahnya, ada denah bangunannya ya, denah bangunan gudang ya, denah bagian pengolahan pengemasan gudang jadi itu ada denahnya. Kemudian ya prosedur perawatan ya bangunan harus dibuat, harus ada. Kemudian prosedur pembersihan ruangan harus ada ya. Kemudian forum perawatan bangunan, forum pembersihan ruangan itu juga harus tersedia ya. Itu beberapa dokumen mengenai bangunan ya. Mungkin itu ya tambahannya ya. Ada yang mau dibahas nggak ya? Nanti ditambahin ya nih ya. Baik Pak, siap. Tadi yang saya sampaikan nanti diketik di situ ya. Iya Pak. Supaya baik. Ya supaya ini nanti dan semuanya itu ingat ya, karena ini penting ya. Ini yang harus kalian pahami. Ya ada yang mau dibahas enggak? Belum ada, Pak. Oh ya silakan. Gimana? Ya. Belum ada. Oh belum. Tadi kan belum ada ya, oke. Tapi tadi ada gitu ya. Yang lain ada enggak?
Kalau tidak ini ke peralatan ya, ya. Tidak ya. Kalau tidak ini ke peralatan berarti Hanifah Kosiarobah. Ya, kalau nggak ada yang mau disisikan ya silakan Hanifah ke peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hanifah Kosiarobah ingin mempresentasikan bab 3 tentang peralatan. Yang pertama, prinsip memudahkan sesuai tuntunan penggunaan produk, menjamin mutu produk, dan menjamin tidak terjadinya kontaminan. Implementasi dalam bab ini, yang pertama, desain dan konstruksi. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan yang sedang diproses tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan tersebut. Peralatan tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan terhadap produk yang sedang diproses. Peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan. Peralatan yang digunakan untuk bahan yang mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan. Yang kedua, instalasi dan penempatan. Peralatan mesin ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari kesuksesan dan diberi penandaan yang jelas untuk memastikan tidak terjadi campuran baut antar produk. Saluran air, uap udara bertekanan atau vakum jika diperlukan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau selama kegiatan produksi berlangsung. Sistem penunjang seperti fasilitas tata udara pengolah air harus dapat dikenal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang terakhir, pemeliharaan. Peralatan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Semua catatan, perawatan, dan kalibrasi disimpan dengan baik. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari slide pertama dulu, slide 1, slide atas, paling atas, slide pertama. Ya, ini juga saya melihatkan bab 3 gitu ya, kemudian judulnya, nama ya, NM juga sudah bagus. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan ya, nanti lain kali yang membuat presentasi apapun itu ya, membuat PPT ya, disesuaikan gambarnya dengan materi ya. Ini kan gambarnya juga kurang berhubungan dengan materi ya. Sehingga ya secara pengkondisian ya atau fokus pada materi itu ya kurang ya. Ya ini sedikit ini aja bagi pengalaman aja, tapi itu di luar ini ya, di luar konteks mengenai memang prinsip ya, kemudian dokumen informasi yang memang harus kalian sebut di PPT ini ya. Kemudian mengenai prinsip ini sudah bagus ya, teman mungkin sedikit bahasan yang mulai dari ini ya, memudahkan sesuai tuntunan penggunaan produk ya. Sebenarnya mengenai alat itu bagaimana ya, alat ini ya memang berfungsi ya, bisa menghasilkan produk yang diinginkan ya, menghasilkan produk yang diinginkan ya, atau sesuai dengan proses yang diinginkan gitu ya. Ya. Bentar, masih prinsip ya. Jadi ya bagaimana alat ya yang kita gunakan itu sesuai dengan proses ya, sesuai dengan proses yang kita inginkan. Jadi misalkan ya kalau kita membutuhkan ya alat untuk pemanasan ya, atau mungkin alat pendinginan, kemudian mungkin kita menggunakan alat atau kita membutuhkan mesin untuk proses pengemasan ya, pengemasan primer, pengemasan sekunder, itu ya mesinnya harus memang sesuai untuk itu ya. Jangan sampai ya mesin yang kita perlukan ya tidak sesuai dengan ya spesifikasi ya atau keinginan persyaratan yang kita butuhkan ya. Jadi masing-masing alat ya, itu artinya memang ada hal yang harus kita syaratkan, harus kita inginkan ya, sehingga nanti alatnya bisa sesuai dengan
apa yang kita butuhkan. Nah, itu penting ya mengenai prinsip ini ya. Itu prinsip dari alat yang perlu kita sediakan ya. Semua alat ya, yang namanya alat ya, itu kan bisa ya alat untuk proses produksi ya, misalkan ya tadi ya, misalnya mesin untuk pengolahan ya, mesin pengemasan primer, mesin pengemasan sekunder, kemudian juga ada alat untuk pengujian ya oleh QC ya, itu harus sesuai juga. Kemudian juga mungkin alat-alat penunjang ya, alat-alat supporting penunjang untuk proses produksinya. Nah, itu masuk bagian alat juga ya. Ya, misalnya mungkin kita butuh penunjang untuk ya mengangkat, saya butuh forklift ya, mungkin hand pallet ya, atau mungkin butuh alat ya seperti ampalan ya, palet ya, wadah ya, apa namanya, alas gitu, palet. Kemudian mungkin kita juga mungkin perlu kontainer ya, wadah untuk wadah ya, wadah untuk menyimpan produk atau bahan. Nah, itu semua harus sesuai dengan ya apa yang kita persyaratkan ya, sehingga ya semua alat ya, baik alat untuk proses produksi ya, pengolahan pengemasan ya, termasuk mungkin alat menimbang ya, termasuk juga mungkin alat uji ya, alat pendukung, itu semuanya harus sesuai dengan ya, prinsipnya harus sesuai dengan apa yang kita persyaratkan. Kemudian memang betul ya prinsipnya bahwa semua alat itu harus bisa menjamin mutu produk ya. Jadi bagaimana ya alat yang kita gunakan tidak merusak ya, atau mengurangi mutu produk yang kita tetapkan. Kemudian ya ini betul ya, jadi semua alat memang jangan sampai ya menyebabkan kontaminasi ya, menyebabkan pencemaran. Itu memang harus kita pastikan ya bahwa semua alat yang kita gunakan, baik itu alat produksi ya, alat uji QC, alat penunjang ya yang digunakan untuk proses produksi, itu bisa ya menjamin mutu produk tetap sesuai dengan persyaratan kita ya, dan juga tidak menyebabkan kontaminasi. Itu ya, jadi memang 3 prinsip ini harus kita penuhi ya terhadap alat yang kita adakan, alat yang kita sediakan ya. Jadi sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan persyaratan kita ya, kemudian bisa menjamin mutu, kemudian juga tidak terjadi atau tidak menyebabkan kontaminasi. Ya, kemudian set berikutnya ini sedikit saya bahas ya. Implementasi memang desain konstruksi ini harus ya seperti yang disebut di sini ya, memang harus ini ya. Ini tadi sudah dibacakan dan disampaikan apa tadi ya, Hanifah ya. Jadi ini kalian juga harus ya mestinya kalian sudah menyimak ya. Ya, berikutnya saya berikutnya ya, ini saya penempatan ya, memang harus seperti ini ya. Ya. Kemudian slide berikutnya ya, jadi memang ya pemeliharaan atau perawatan harus dilakukan ya, termasuk kalibrasi ya. Satu lagi sebenarnya verifikasi ya, verifikasi terhadap alat ukur ya, terhadap alat uji ya, alat ukur dan alat uji ya, alat timbangan ya, kemudian mungkin penyakit alat uji QC ya, sebelum digunakan itu harus dilakukan verifikasi ya. Kalau kalibrasi itu kan bisa berkala ya, bisa berkala. Kalau verifikasi setiap sebelum digunakan itu harus dilakukan verifikasi atau pengecekan, pemastian terhadap ya keakurasiannya ya, kemudian ketelitiannya ya, baik alat ukur misalnya timbangan termasuk alat uji ya, itu harus dilakukan verifikasi. Nah, ini Hanifah sama nih seperti Ani tadi ya, nggak ada mengenai dokumennya ya. Hanifah kira-kira dokumennya apa aja mengenai peralatan? Hanifah? Kalau di CPKB nggak ada Pak, adanya implementasi toh. Oh gitu. Oke. Ya, jadi sama ya, di kosmetik pun ya kan nanti ada bab dokumentasi ya. Mungkin di bab ini mungkin nggak terlalu, berarti nggak dibahas ya. Ini cuman ya sama ya, seperti bangunan, peralatan juga harus ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi ya. Oke, jadi pertama ya tentunya ya prosedur perawatan ya, prosedur pengoperasian ya, kemudian proses pembersihan itu harus tersedia ya terhadap alat yang kita gunakan. Semua alat ya, mau alat ya proses produksi
ataupun alat yang hubungan dengan alat uji ya, termasuk ya tadi alat pendukung, penunjang ya, itu harus ada prosedur ya pengoperasian, pembersihan dan perawatan. Kemudian berikutnya ya harus ada prosedur kalibrasi ya, kaitannya dengan alat ukur maupun alat uji. Kemudian juga harus ada prosedur mengenai verifikasi ya, verifikasi terhadap alat ukur dan alat uji. Baru setelah itu adalah rekamannya ya. Untuk rekaman alat biasanya kita menyebutnya sebagai logbook ya. Logbook itu isinya ya mengenai catatan penggunaan ya. Logbook itu isinya catatan pembersihan, kemudian catatan perawatan. Itu logbook isinya ya, rekaman dari penggunaan, pembersihan dan perawatan ya. Misalnya logbook ya. Kemudian untuk kalibrasi ya tentunya akan ada ya laporan ya, kalibrasinya. Untuk verifikasi tentunya akan ada formulir verifikasi ya, setiap sebelum digunakan tadi harus dilakukan verifikasi. Ya itu ya. Jadi sedikit berbeda dengan CPOTB maupun CPOB ya. Di sana dilakukan kualifikasi gitu kan. Dilakukan kualifikasi terhadap mesin-mesin ya. Namun ya di CPKB ini ya tidak disebut secara spesifik ya, tidak ada bab ya, tidak ada bab secara khusus harus melakukan kualifikasi dan validasi ya, makanya saya sebut ya CPKB ini agak lebih ringan dibanding CPOTB maupun CPOB ya. Tadi ya CPOTB harus VAC ya, harus melakukan kualifikasi validasi. Nah di kosmetik ya ini kita tidak tidak ada ya bab secara khusus mengenai VAC ya, ketentuan HVAC maupun ketentuan kualifikasi validasi ya. Ya ini bab 4 sampai bab 4 dari bab 1 ya, sistem manajemen mutu, kemudian bab 2 personalia, bab 3 bangunan fasilitas ya, bab 4 peralatan. Ada enggak ini mau dibahas? Ada yang mau disebutkan enggak? Silakan. Ada yang mau disebutkan enggak? Ya nanti tentunya detailnya ya nanti kalian apoteker ya di Untas Malam Sopo ini sudah ada proses untuk buka profesi apotekernya belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Lah nanti kalau kemarin sudah ada angkatan pertama itu ya, sebagian pada lanjut ke profesi mana ya, profesi apotekernya? Ada yang tahu enggak? Setelah kalian ini kan semester 7 ya, kemudian nanti kan bentar lagi ya, setelah Agustus kan kalian masih semester 8 ya. Nah, semester 8 kan kalian ya sebaiknya ngambil profesi apoteker ya, karena Untuk implementasinya, sanitasi dan higien dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dalam pembuatan produk. Kemudian ada implementasi personalia. Personil yang memiliki kewenangan memasuki area produksi harus menerapkan pola kebersihan dan higien. Perorangan termasuk mengenakan pakaian kerja sesuai dengan jenis pekerjaan. Harus dalam keadaan sehat dan menerapkan pola bersih atau higien perorangan. Tidak menderita penyakit atau terdapat luka terbuka yang dapat mempengaruhi mutu produk. Personil tidak boleh merokok, makan, minum, mengunyah, dan menyimpan makanan, minuman, rokok, atau barang lain yang dapat mengkontaminasi bahan atau produk. Kemudian selanjutnya ada implementasi bangunan. Tersedianya wastafel serta toilet yang terpisah dari area produksi dan loker di lokasi yang sesuai untuk menyimpan pakaian serta barang-barang lain milik personil. Sampah dibuang di tempat sampah tertutup dan selanjutnya dibuang keluar area produksi. Rodentisida, insektisida, bahan
fumigasi dan sanitasi, tidak boleh mengkontaminasi peralatan, bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Untuk selanjutnya ada implementasi peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan dijaga dalam keadaan bersih. Pembersihan dengan cara basah atau vakum lebih dianjurkan. Prosedur, tetapi untuk pembersihan dan sanitasi mesin-mesin utama dilaksanakan secara konsisten. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu dari slide pertama. Ya, jadi langsung yang slide pertama tadi yang terus slide pertama, slide halaman. Nah ini ya cukup bagus ya, ini udah babnya ya, sama tadi ada nama ya, mungkin mengenai PPT ya. Jadi ya kalau membuat di semuanya ya ini juga semenarik mungkin ya. Jadi mungkin perlu ada gambar-gambar yang sekiranya berhubungan dengan materi ya, itu saya kira perlu untuk ya sebagai daya tarik dalam PPT ya. Kalau tadi ada gambar-gambar tapi tidak sesuai dengan ya materi, ini tidak ada gambarnya ya, ini sebagai pengalaman aja. Nah berarti perlu sekiranya PPT itu dibuat ya bisa tambahi hal yang mungkin sekiranya menunjang ya, supaya bisa lebih menarik dan bisa lebih fokus ke materi ya. Satunya memang mungkin menambah gambar ya tentunya harus terkait dengan materi ya. Slide berikutnya ya, prinsip ya. Jadi ini kan ruang lingkup sebenarnya ya, bukan prinsip ya. Jadi ruang lingkup sanitasi higiene itu memang personelnya gitu ya, orangnya ya, kemudian bangunan fasilitasnya itu ruang lingkup dari sanitasi higiene ya. Kemudian alatnya, alat kerja tadi ya, alat untuk produksi ya, alat uji atau mungkin alat penunjang ya seperti mungkin forklift and pallet ya, paletnya sendiri atau wadah-wadah untuk bahan untuk produk itu masuk dalam peralatan ini. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah bahan ya, jadi memang masuk dalam ruang lingkup sanitasi higiene ya, bahan awal. Kemudian produk ya, itu juga masuk ruang lingkup sanitasi higiene. Kemudian wadah, ini sebenarnya ruang lingkup ya, kan kalimatnya aja sudah sanitasi higiene mencakup, itu kan bukan prinsip ruang lingkupnya. Kemudian prinsipnya apa ya, jadi bagaimana sebenarnya ya harus dipastikan bahwa ya ruang lingkup ini ya harus dipastikan, artinya apa, personel ya, bangunan ya, alat ya, bahan produk itu ya dilakukan sanitasi dan higiene ya. Itu sebenarnya prinsipnya itu ya. Jadi bagaimana personil ya, bangunannya ya, fasilitasnya ya, alatnya ya, bahannya, produknya itu harus ya terjamin atau dilakukan sanitasi dan higiene ya, sehingga apa ya, keamanan ya, mutu dari produk itu bisa terjamin ya. Jadi sanitasi higiene itu kan kaitannya dengan ya mencegah atau menghindari adanya kontaminasi mikroba ya, kalau arah sanitasi higiene itu. Kalau sanitasi itu artinya sebenarnya apa ya, mengurangi ya atau menghilangkan adanya cemaran mikroba ya, mikroba itu sanitasi ya, termasuk mungkin kapang kamir ya. Mikroba itu kan bakteri, kemudian ada jamur ya, jamur itu kapang kamir. Nah itu sanitasi itu untuk mencegah itu ya, upaya kita untuk mengurangi atau menghilangkan ya mikroba maupun jamur ya yang bisa menyebabkan ya produk kita itu tercemar ya, itu sanitasi ya. Kalau higiene itu perilaku ya, perilaku bagaimana ya kita bisa menjaga kebersihan ya, itu perilaku ya. Jadi bagaimana ya orangnya bersih ya, mungkin dari tangannya ya, bajunya, bangunannya, fasilitasnya itu harus bersih gitu ya, termasuk alatnya ya harus bersih. Jadi bagaimana perilaku kita ya bisa menjaga kebersihan baik dari kita sendiri ya, personilnya, bagaimana perilaku kita bisa menjamin kebersihan dari bangunan, fasilitas, alat
bahan ya yang kita terima, yang kita kelola, termasuk produk ya, produk yang kita proses, produk yang kita kemas. Itu bagaimana perilaku kita ya, itu bisa menjaga kebersihan, itu higiene ya. Kalau sanitasi, bagaimana caranya kita ya bisa mengurangi atau menghilangkan mikroba dan jamur ya. Jadi kalau sanitasi itu ya artinya menggunakan bahan-bahan sanitasi ya, bahan-bahan sanitizer ya, bahan-bahan yang bisa mengurangi atau menghilangkan ya tadi ya bakteri maupun jamur. Itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi prinsipnya ya, bagaimana kita ya bisa memastikan adanya sanitasi terhadap gitu ya personil dan ini ya, itu prinsipnya gitu. Kalau ruang lingkupnya ya ini ya personil bangunan dan ini yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian implementasi penerapan ya, sepertinya di JPKB ini bab ya di bab sama ya seperti bab peralatan tadi secara spesifik tidak dibahas mengenai dokumentasi di bab ini ya masing-masing ini ya termasuk peralatan ya termasuk apa namanya sanksi higiene ya, tapi tetap itu harus kita bahas mengenai dokumennya ya. Jadi implementasi artinya ya penerapan memang ya masuk ke saat berikutnya ya. Jadi kita harus menerapkan mengenai sanksi higiene terhadap di personil ya, bangunan, dan seterusnya ya. Nah, ini coba kita lihat set berikutnya ya mulai dari personalia ya. Jadi memang betul ya. Jadi bagaimana ya personalia harus bisa ya apa namanya menjaga higiene ya, menjaga sanitasi juga ya. Jadi bagaimana pakaiannya ya harus diganti setiap hari ya. Jadi pakaian kerja ya itu harus ganti setiap hari ya. Artinya ya kalau hari ini pakai pakaian kerja ya utamanya yang di proses produksi ya ataupun QC yang ada di produksi ya, baik di bagian penerimaan ya, bagian penimbangan, pengolahan, pengemasan ya, itu ya termasuk di penyimpanan produk. Jadi setiap hari itu harusnya ganti pakaian ya, pakaian yang memang sudah dicuci ya sebelumnya. Kemudian ya harus menjaga higiene ya. Ini kan pola bersih, ini kan ada kan ini harus dalam sehat dan menerapkan pola bersih atau higiene. Jadi higiene itu memang ya perilaku bagaimana kita bisa menjaga kebersihan, ini yang harus kalian pahami ya. Kemudian juga memang ya personel itu juga harus sehat ya, supaya apa kalau tidak mencemari produk ya, produk yang kita proses ya. Kemudian ya ini ya memang personel ya baik mau di gudang penerimaan ya sampai gudang jadi pun ya memang tidak boleh ya mungkin merokok ya, minum, mengunyah dan sebagainya ini, karena nanti dikhawatirkan akan mengontaminasi produk yang baik dari di gudang di penerimaan maupun sampai di gudang jadinya. Saya berikutnya. Jadi implementasi ya baik di personalia, bangunan juga ya harus pastikan ya memang harus dalam kondisi bersih ya, harus lakukan sanitasi termasuk ya mungkin wastafel toiletnya gitu ya. Kemudian juga kalau ada sampah ya itu memang harus secara berkala ya harus dibuang, dan memang tempat sampah itu harus tertutup ya. Kemudian ya termasuk ya kita menggunakan bahan-bahan ini ya rodesida, insecticida itu harus pastikan ya bahwa itu memang sudah di ACC dari Departemen Pertanian ya. Ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi kita bisa menggunakan ya rodentitsida ya insecticida, semua bahan itu harus memang persetujuan dari Departemen Pertanian ya, yang memang boleh digunakan untuk bahan ya ataupun produk ya. Biasanya di gudang ini, kalau rodentitsida ini digunakan di gudang ya. Nah, di gudang bahan ya. Bahan yang digunakan itu ya harus ini ya apa namanya sudah ACC ya, daftar yang memang sesuai oleh ya, Departemen Pertanian. Berikutnya ya sama ya, baik bangunan, alat ya perlengkapan itu harus dilakukan pembersihannya atau dilakukan sanitasi higiene ya. Harus dilakukan sanitasi ya supaya ya tidak ada mikroba atau jamur yang menempel di alat ya, sehingga nanti bisa mengkontaminasi bahan atau produk yang kita proses. Berikutnya ya ini mungkin sama ya mengenai dokumen ya, ini harus yang kita bahas juga ya. Ya kira-kira apa dokumen kaitannya dengan sanitasi higiene ini berarti ya, ada yang mau menjawab enggak? Dokumen kaitannya sanitasi higiene ya,
tentunya kaitannya dengan ruang lingkup tadi yang saya sampaikan ya. Kira-kira apa aja? Ya, ada yang menjawab enggak? Ruang lingkupnya tadi kan ada berapa itu? 5 ya. Nah, masing-masing kira-kira hubungannya dengan bab sanitasi higiene ya, kaitannya dengan ruang lingkup tadi dokumennya apa aja kira-kira? Ada yang bisa menjawab enggak?